Bismillah. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kemungkinan pengembangan ulumul Quran yang ditulis oleh Buya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA rahimahullah. Beliau merupakan guru saya, ya, dan beliau merupakan senior saya di Muhammadiyah. Baik. Kemungkinan pengembangan ulumul Quran. Apakah ulumul Quran masih mungkin dikembangkan? Misalnya kita ambil contoh kasus asbabun nuzul. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menyatakan tak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Berbeda dengan Makkiyah dan Madaniyah yang dapat ditentukan dengan metode simai, nakli, juga dengan kiasi ijtihadi. Artinya, di samping melalui riwayat tentang tempat atau masa turunnya ayat-ayat Al-Quran, juga bisa ditentukan melalui ijtihad, yaitu melalui metode kias, mempelajari kriteria ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, kemudian menerapkan kriteria itu terhadap ayat-ayat dari surat-surat yang belum diketahui Makkiyah dan Madaniyahnya. Tetapi apakah metode ijtihad juga bisa digunakan untuk menetapkan asbabun nuzul? Sebagai contoh untuk penggunaan ijtihad dalam menentukan asbabun nuzul, kita ambil kasus ayat poligami, itu surah An-Nisa ayat 3. Allah mengatakan, "Wa in khiftum alla tuqsimu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu." Dan jika kamu takut, ya, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tidak ada seorang mufassir pun mengaitkan ayat poligami ini dengan perang Uhud, sekalipun ayat ini turun setelah peristiwa perang Uhud, sebagaimana yang dicatat oleh sejarah. Dalam perang Uhud, lebih kurang 70 orang sahabat gugur menjadi syuhada, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jika diasumsikan 70 orang sahabat itu masing-masing punya satu istri, berarti ada 70 orang perempuan yang ditinggal mati oleh suami mereka. Jika masing-masing janda itu mempunyai 3 orang anak, berarti ada 210 orang anak yatim yang perlu perhatian dan perlindungan. Pertanyaannya, bolehkah peristiwa banyaknya gugur para syuhada dengan segala akibat turunannya itu dinyatakan sebagai asbabun nuzul, ayat tentang poligami, padahal tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkannya? Jika mengikuti pengertian asbabun nuzul yang sudah baku, jika tidak ada riwayat baik dengan redaksi yang sharih ataupun muhtamal
yang menyebutkan peristiwa itu sebagai sebab asbabun nuzul, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai asbabun nuzul. Kalau dinyatakan bisa dan diterima, maka terbuka juga asbabun nuzul dari aspek lain. Sekaligus tidak ada riwayat yang menyebutkan latar belakang geografis, politik, ekonomi, sosial masyarakat Arab di Jazirah Arab waktu itu bisa juga dijadikan sebagai asbabun nuzul. Pengembangan pengertian asbabun nuzul ini akan berpengaruh pada konklusi hukum sebagaimana yang dapat terlihat dari pemikiran Syahrur, ilmuwan dari Suriah. Bagi Syahrur, poligami hanya dibolehkan dengan janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan mempunyai anak-anak, kecuali dalam kasus perang, di mana jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Poligami dibolehkan dengan para janda yang ditinggal mati oleh suaminya, sekalipun tidak punya anak, tetapi sebaliknya sama sekali tidak boleh, yaitu menikahi janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa memelihara anak-anaknya. Kasus seperti ini harus dilarang sama sekali. Ini hanyalah sebuah contoh bagaimana kemungkinan pengembangan ulumul Quran.